Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Febrian Sadir Gantaramu, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel, yang dimana ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama creating cell data, dan yang kedua formatting cell dan worksheet. Kita bahas satu persatu saja dulu. Kita mulai dari creating cell data. Creating cell data terdapat beberapa poin pembahasan, yaitu construct cell data, membangun cell data, lalu ada autofill dan hyperlinks. Langsung saja simak video ini. Ya baik, kita masuk di poin pertama dari creating cell data, yaitu construct cell data, membangun cell data. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data. Nah, pada poin pertama ini kita sebenarnya akan membahas tentang paste, di mana fitur memotong, menyalin dan menempel digunakan oleh hampir semua orang yang menggunakan Excel. Namun, Excel menawarkan teknik-teknik canggih tambahan untuk menempelkan itu paste. Nah, di sini kita akan bahas tentang itu. Nah, untuk teknik yang pertama, misalkan kita mau mentranspose kolom atau baris, kita bisa menggunakan fitur yang ada di paste di sini. Pertama kita coba copy dulu. Copy dan kita klik di sini paste dan transpose. Maka dengan otomatis dia akan mempaste data yang di sini, tapi dengan transpose. Nah, selanjutnya bagaimana jika kalau kita ingin mempaste sebuah nilai, maka nilai tersebut akan berubah. Nah, di sini kita bisa melakukan hal itu, di mana ada paste add, ada subtract atau mengulangi, multiply atau mengalikan, dan divide atau membagi. Kita bisa mempaste data ini di sini dan nilainya akan berubah. Itu bisa digunakan dengan fitur paste ini. Nah, baik, saya contohkan. Misalkan 2 ini kita kopikan di sini, kita pastikan di sini. Cukup dengan paste spesial dan add, maka nilainya akan berubah atau bertambah dengan 2 yang di sini. Pun juga dengan subtract, multiply, dan divide. Nah, kalau misalkan kita pastikan di sini dengan memilih operasi subtract, maka nilainya akan berkurang 2. Multiply, dia akan terkalikan 2. Divide, dia akan terbagikan 2. Nah, kira-kira itu untuk paste spesial di operasian. Baik, bagaimana jika kalau kita ingin menambahkan sebuah sel baru, baris, ataupun kolom pada sebuah data? Hal ini sangat berguna bagi kita yang sudah memiliki banyak data dan ingin menambahkan sebuah kolom, baris, atau sel baru. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan adanya fitur yang ada di cell sini, itu insert cell, rows, ataupun kolom. Kalau misalkan kita insert cell, nah, di sini ada pilihan mau selnya di sebelah mana, di down, right, kolom, atau row. Nah, saya maunya selnya ada di down, maka dia akan menambahkan satu sel di bawahnya.
Begitu pula dengan insert rows, baris. Nah, dia akan menambahkan baris satu di sini. Kalau saya mau ada satu kolom lagi, maka tinggal lakukan yang sama dan pilih menu columns. Maka dia akan menambahkan sebuah kolom baru. Nah, kita juga bisa melakukan paste pada setiap sel atau pada sel yang kita copy atau kita cut dengan cara pertama coba kita copy dulu sel ini, kita copy. Terus cara mempastikannya itu dengan insert. Nah, insert copy cells. Tinggal oke. Nah, maka dia akan terpaste seperti ini. Nah, terus bagaimana jika kalau kita ingin menghapus sebuah sel, baris atau kolom? Hal ini sangat mudah, sama seperti kita melakukan seperti insert, bedanya kita mendelete. Nah, di sini misalkan kita pilih di sel mana yang kita mau delete, misalkan saya pilih di sini. Nah, tinggal pilih delete cell kalau misalkan kita hanya ingin mendelete satu sel. Kita pilih di sini ada di sel sebelah atas, row, kolom, atau sebelah kiri. Saya pilih yang up, maka selnya akan bergeser ke atas dan yang di bawahnya akan terhapus. Begitu pula kalau misalkan kita ingin mendelete baris ini, cukup dengan delete dan rows. Nah, maka baris yang tadi di sini sudah terhapus. Begitu pula dengan columns. Nah, baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua dari creating data cell, yaitu autofill. Pada autofill ini, kita dengan cepat mengisi sel yang berdekatan dengan data yang melanjutkan formula atau serangkaian angka, hari atau tanggal secara manual ataupun secara otomatis dengan cara menyeret atau mendrag ke bawah. Nah, contohnya misalkan kita pakai tanggal, misalkan tanggal 25 Maret atau bisa disingkat dengan 25 Maret. Anda tidak perlu lagi apabila Anda ingin menambahkan misalkan 26 Maret dan seterusnya, Anda sudah tidak perlu lagi mengisi satu persatu setiap sel. Anda cukup dengan mendrag ke bawah seperti ini, menyeret ke bawah. Maka dengan secara otomatis dia akan autofill atau mengisi setiap sel kosong secara berurutan. Autofill juga berlaku pada number, angka, yang dimana Anda sudah tidak perlu lagi mengisi satu persatu sel seperti ini. Anda cukup mendrag saja ke bawah seperti ini, maka dengan otomatis selnya akan terpenuhi secara berurutan. Adapun kita juga bisa melakukan fill terhadap nama-nama hari dengan cara pertama kita tuliskan dulu Monday. Di sini kita juga bisa langsung menyeret ke bawah seperti ini, maka dia akan berurutan seperti ini. Begitupun kalau misalkan kita ingin mengganti tanggal ini menjadi sebuah tahun, bulan-bulan, kita bisa melakukannya dengan fill seperti ini semua. Terus autofill options, tinggal pilih, misalkan kita maunya yang bulan, maka dia akan otomatis sendiri men-set 25 Maret, 25 April, 25 Juni,
Juli sampai seterusnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga dari creating data cell, yaitu hyperlinks. Bisa kita ketahui bersama bahwa lembar kerja Excel dapat menyertakan hyperlink yang menyediakan cara cepat untuk terhubung ke informasi yang terkait. Kita dapat membuat hyperlink dari apa saja konten sel ke salah satu lokasi hyperlink kita tuju. Di sini saya akan mencontohkan berbagai macam hyperlink yang biasa familiar digunakan. Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan link ke web page dari lembar kerja Excel. Yang pertama kita buat page, misalkan begini. Nah, terus untuk kita membuat linknya, kita bisa pergi ke insert, terus link. Untuk kita bisa link ke web, tinggal pilih yang pertama dan browser page. Nah, di sini saya akan mencoba melinkkan ke blog saya. Nah, seperti ini. Coba kita buka. Nah, dia langsung menuju ke address yang kita tuju, ke web atau blog. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan link antar file, di mana kita bisa mengakses file-file yang ada di dalam komputer kita. Contohnya, misalkan saya punya files games di sini. Kita coba mengakses files games dari lembar kerja Excel dengan cara games. Kita buat hyperlinknya, terus pilih exiting file of web page dan pilih current folder. Nah, di sini tinggal kita cari saja folder mana yang kita mau tuju. Di sini saya mencoba untuk mengakses folder games dari komputer saya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira begini. Kita juga bisa melakukan link antar workbook atau antar file Excel. Jadi kita bisa melakukan link antara lembar kerja pertama dan lembar kerja kedua dengan cara workbook. Kita buat linknya dengan cara create new document. Di sini tinggal buat dokumen baru, misalkan dokumen 2. Kalau oke. Dan apabila kita klik ini, maka dia akan pergi ke dokumen yang baru saja kita buat, dokumen 2. Kita juga bisa melakukan link antar sheet. Di sini saya mempunyai 2 sheet, yaitu sheet 1 dan sheet 4. Kita bisa menghubungkan antara 2 sheet ini dengan cara hampir sama. Sheet, terus link, place in this document, dan sheet 4. Bila kita klik, maka dia akan menuju ke sheet keempat atau sheet berikutnya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mengganti tujuan dari sebuah link? Ini kan misalkan di sini saya tujuannya ke diganamo.blogspot.com. Bagaimana kita bisa mengganti tujuan tersebut?
Nah, caranya cukup mudah, tinggal pilih mana saja yang mau kita ganti, terus klik kanan dan edit hyperlink, dan tinggal diganti di sini. Begitu pula kalau misalkan kita ingin menghapus linknya, tinggal klik kanan dan remove hyperlink. Sudah tidak ada link lagi. Kira-kira begitu untuk hyperlink. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu formatting cell and worksheet. Pada poin pertama pembahasan yaitu apply and modify cell format. Kita ketahui bersama bahwa format dari Microsoft Excel defaultnya seperti ini, dengan font, kaliber body, font style, regular, dan size 11. Dengan fitur ini kita bisa melakukan format tersendiri sesuai keinginan. Contohnya, misalkan kita saya sudah menuliskan di sini Febriansa, kita bisa melakukan formatting di sini, ataupun kita klik di sini the format cells dan ganti di sini. Selanjutnya kita masuk ke wrap. Nah, coba kita perhatikan di batas antara kolom F dan G. Kalau dalam tabel, kalau kita mengetik Febriansyah, itu seharusnya terpotong sampai di Y dan bersambung di bawahnya. Nah, bagaimana kita agar bisa mengatur supaya tulisannya bisa menyesuaikan di satu kolom? Itu bisa kita lakukan dengan wrap text yang ada di alignment. Coba kita lakukan wrap text di sini, wrap text. Nah, seperti ini. Hal ini sangat berguna supaya setiap data yang kita tulis atau kita ketik tidak bercampur dengan kolom lain. Kita juga bisa mengatur posisi dari teks atau align dari teks, mau itu rata kiri kanan atau rata tengah, rata kanan, rata kiri. Secara default bahwa teks itu dia selalu align ke kiri, sedangkan angka itu ke kanan. Kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Misalkan bahwa saya ingin mengatur ini di tepat di tengah-tengah seperti ini, kita bisa melakukan dengan mengatur alignment menjadi center ini. Nah, begitu juga dengan angka ini. Kita bisa melakukan formatting sesuai dengan keinginan kita di sini. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menambahkan sebuah warna di setiap selnya? Itu bisa kita lakukan dengan font dan pilih fill. Kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya mau warna ini. Nah, atau bisa juga dengan langsung mengklik ini fill color dan pilih warna sesuai dengan ini kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menambahkan sebuah border atau berupa table begitu? Ini kan sudah berbentuk tabel ya untuk Microsoft Excel, tapi warnanya masih abu-abu begitu. Nah, bagaimana kalau saya ingin meng-create sebuah border? itu bisa dilakukan dengan memblok setiap bagian yang ingin mau diborderkan dan klik di sini format cells, border, dan
kita pasangkan outline di setiap sisinya dan inside. Nah, seperti ini. Untuk menghapusnya itu cukup mudah, hanya dengan memblok saja, terus pilih border dan kita pilih yang non, maka bordernya akan hilang. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk setiap cellsnya. Di sini cellsnya kita bisa ubah tinggi atau jaraknya hanya dengan main scale ini. Tapi pada defaultnya format untuk row height itu bisa kita lihat di sini, cells format row height itu 15. Bisa saja kita langsung atur di sini untuk tinggi dari kolom, dan kita bisa drag seperti ini. Dan untuk kolom widthnya kita bisa lihat itu untuk defaultnya 8,29. Kita bisa mengatur di sini kapan saja. Misalkan di sini saya mengatur 9 untuk kolom widthnya. Nah, dia akan bergeser sedikit. Bisa juga kita bisa geser manual seperti ini. Dan untuk row height-nya itu defaultnya 15. Contoh sini saya ganti dengan 20. Nah, dia akan berubah jadi 20 pixel. Bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Baik, kita masuk ke poin yang kedua dari pembahasan formatting cells and worksheet, yaitu merge or split cell. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat batas-batas dari setiap baris. Nah, bagaimana jika kalau kita ingin menggabungkan 3 kolom dalam satu baris seperti begini? Itu bisa dilakukan dengan menu yang ada di alignment, yaitu merge and center. Pertama kita blok dulu sejauh mana atau berapa baris kolom yang mau kita merge and center. Di sini saya mengambil 3 kolom dan kita pilih merge center, merge across, dan make cells. Di sini karena saya mau menyatukan satu cells dalam 3 baris kolom, itu saya menggunakan merge cells. Nah, otomatis dalam 3 baris kolom ini sudah menjadi satu kolom untuk yang di cells ini. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengembalikan seperti semula? Itu bisa dilakukan dengan sama menu yang ada di sini, terus unmerged cells. Dia akan mengembalikan split dari cells yang sudah termerge itu dia. Kira-kira seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu create row and columns titles. Nah, pada poin kali ini bagaimana kita bisa memprint title dari worksheet, title mulai dari rows, baris, sama kolom. Ini cukup simple, tinggal masuk ke page layout, terus print titles. Nah, di sini kita bisa mengatur title
dari baris atau kolom dengan cara kita klik ini dan terus kita pilih titles dari sebuah worksheet, pun juga dengan columns kita pilih begini, klik OK. Kira-kira begitu untuk jadi kita untuk print titles sama titles row column, kira-kira begitu. Ya, baik, sekarang kita masuk ke poin keempat dari formatting cell and worksheet, yaitu hide or unhide rows columns. Jadi fitur ini berfungsi untuk misalkan kita sudah terlalu banyak data dan kita tidak mau data itu untuk muncul, maka kita bisa menghide kolom ataupun baris dengan cara kita bisa klik di, misalkan kalau kita mau hide kolom, kita bisa lihat berupa titles di atas ini. Kalau dia sudah menunjukkan anak panah ke bawah, kita klik kanan seperti ini dan hide. Maka untuk title yang H itu akan hilang atau disembunyikan. Begitu pula dengan baris. Kita bisa lakukan hal yang sama di angka-angka ini. Klik kanan dan hide. Untuk memunculkannya kembali itu cukup mudah, sama seperti menghide-nya. Itu kita tinggal bentuknya seperti ini untuk kursornya. Itu tinggal klik kanan terus unhide. Maka title-nya akan muncul lagi. Begitu juga untuk yang baris, unhide. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kelima dari formatting cell dan worksheet, yaitu memanipulasi page setup audience. Nah, pada section kali ini kita bisa dengan bebas mengatur atau mengontrol layout di dalam Excel yang bisa kita lakukan dalam menu page layout ini. Kita bisa mengatur margins. Di sini ada normal, wide, dan row. Untuk ukuran dokumen biasa atau data biasa kita bisa menggunakan normal. Adapun kalau kita misalkan mau mengatur marginsnya secara manual, itu bisa dilakukan di sini dengan mengatur jarak-jarak antara top, bottom, dan lain-lain, header dan footer. Untuk header dan footer ini kita bisa atur di sini tingginya berapa, footer berapa. Tapi alangkah baiknya kita bisa membiarkan dia auto. Tetapi kalau misalkan diperlukan, maka kita bisa atur manual seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa juga mengatur orientasi dari dokumen, atau pas pilih nanti itu bisa dilakukan orientasi itu portrait apa landscape. Bisa dilakukan di sini portrait atau landscape. Nah, bisa juga kita dalam memprint sebuah worksheet itu kita bisa atur di page setup untuk manual scalingnya. Jadi sini kita bisa atur untuk scale untuk worksheet ketika mau print. Kira-kira seperti itu.
Baik, kita masuk ke poin yang keenam, yaitu create and apply cell style. Ya, dimana pada poin kali ini kita bisa menentukan style dari layout kita di worksheet Excel kali ini. Baik, yang pertama untuk kita lakukan untuk style itu cukup di home dan cell style. Nah, di sini sudah banyak template-nya untuk kita bisa gunakan. Seperti ini. Ada heading 1, heading 2. Nah, sini sudah banyak style. Bisa juga kita blok seperti ini dan style. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur sesuai keinginan untuk headingnya. Oke. Ini sesuai keinginan saja teman-teman, selera teman-teman mau buat modelnya bagaimana, stylenya bagaimana kira-kira. Nah, untuk di sini stylenya itu sudah default. Nah, untuk kita bisa meng-create style kita sendiri itu bisa juga tinggal pergi ke new cell style format dan kita bisa atur di sini. Misalnya alignment, number, font. Biasanya font saya mau pakai Arial dengan bold, terus 18. Nah, di sini untuk headnya kita bisa create sendiri sesuai keinginan. Misalkan kita mau taruh border, bisa juga fillnya kira-kira taruh warna begini. Kita klik OK, dan kita lihat di sini custom style. Nah, ini style hasil create saya sendiri. Ya, kira-kira seperti ini untuk cell style. Ya, baik, sampai sini dulu pembahasan kita tentang creating cells data dan formatting cells and worksheet. Saya harap pembahasan ini membantu teman-teman sekalian dalam mengembangkan skill untuk Microsoft Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.